Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, di video kali ini saya masih akan menceritakan temen yang bukan di Arab ya, ini mah yang bukan di Saudi, di Qatar gitu ya, bukan. Tapi ini yang kerja di Taiwan sama di Hong Kong, bukan di Singapura, apa di Malaysia, bukan ya. Ini di Taiwan. Kemarin itu lagi viral-viralnya kalau dia itu bekerja di Taiwan 6 tahun, dia nggak punya uang gitu teman-teman. Sampai mau pulang itu ditanya dulu kamu sama orang tuanya itu, kamu mau pulang mau apa, katanya. Kamu mau kerja apa di Indonesia? Nggak ada kerjaan. Dia itu uangnya selama kerja itu nggak ada uang, katanya habis duitnya itu sama keluarganya. Nggak, sedangkan dia itu nggak punya suami ya, nggak punya suami, dia janda, nggak tahu janda nggak tahu gadis gitu ya. Nah, kemudian ada si mbak-mbak lagi satu yang pernah kerja di Hong Kong. Dia pulang itu dia juga nggak punya duit, sampai dia nangis-nangis. Yang nonton videonya itu berjuta-juta gitu ya, karena ya itu duitnya itu nggak ada pas pulang itu. Makanya saya mah suka ngasih tahu ya sama teman-teman saya juga. Saya suka gini, kalian itu punya gaji misalkan 1000, kirim ke Indonesia 500, kamu pegang 500. Kamu gaji 2000, kirim ke Indonesia 1000, kamu pegang 1000. Jangan dikirim semuanya ya, karena di Indonesia itu habis duit itu. Kalau udah sama keluarga itu habis ya. Saya bukan pengalaman saya, tapi pengalaman teman-teman saya itu banyak yang kayak gitu, yang punya suami dan yang nggak punya suami, duitnya itu pada habis, pulang itu nggak punya duit ya. Nih, bukan cuma ini ya teman-teman yang ada di Hong Kong sama yang ada di Taiwan atau yang lain di mana-mana gitu ya para TKW ya. Di apa, di Timur Tengah paling banyak teman-teman yang kayak gitu, itu nasibnya uangnya itu nggak ada, kerja bertahun-tahun itu ya. Sampai-sampai kemarin juga bukan teman saya yang kemarin, bukan satu rumah sama saya, bukan teman waktu di PT ya. Dia itu kenapa pergi lagi baru 1 minggu di rumah, pergi lagi ke PT pakai paspor, bawa paspor dia masih aktif, dia pergi ke Bahrain, cuma 1 minggu loh di rumah. Kenapa saya bilang kamu berangkat? Saya nggak ada uang, katanya, diem di rumah dimarahin, duit nggak ada. Sedangkan hasil kerja dia katanya nggak ada. Dia kerja waktu itu di Saudi, pulang, pas pulang ya duit itu nggak ada. Pulang itu rumah nggak dibetulin apa-apa, pokoknya dia itu sampai cuma 1 minggu, mau kedua minggunya itu ke PT, saking dia pusingnya nggak ada uang. Makanya buat teman-teman semuanya yang punya suami, yang punya keluarga, kita kerja itu jangan terlalu dihabiskan duit itu. Di Indonesianya itu harus bisa sama keluarga itu disimpan ya. Kemudian kitanya juga harus bisa nyimpen uang itu ya, jangan sampai dihabisin. Ini kayak contoh-contohnya seperti teman-teman kita yang ada di kerja di Asia ya, seperti di Taiwan, Singapura, Malaysia, juga ada yang kerja di Hong Kong gitu ya. Itu beberapa tahun nggak punya duit, katanya duitnya habis. Nanti saya sisipkan videonya ya di akhir. Nah kayak gitu, kasihan kan. Saya juga gimana gitu, makanya saya suka rewel gitu ya sama teman-teman itu di sini juga. Teman-teman saya yang suka satu ini kerja di rumah teman, terus ketemu teman saya di sini juga ada gitu ya, suka kayak gitu. Saya bilang kamu jangan terlalu dikirim semuanya deh duit, sayang. Saya bilang kamu mau pulang nanti mau makan apa, saya bilang nanti kamu pulang, saya bilang berangkat lagi, kayak gitu. Suka kasihan pokoknya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Selamat beristirahat atau selamat beraktivitas ya. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye. Selamat menyaksikan videonya ya. Jika kalian bermanfaat, silahkan di-share. Kalau nggak bermanfaat, ya udah kalian scroll ke bawah nyari-nyari video lain, video orang lain, channel orang lain, silahkan. Oke, bye-bye.
6 tahun di Taiwan dan dia tuh terpaksa harus ngeblokir nomor keluarganya sendiri. Jadi ini cerita dari Mbak Ana, asal dari Jawa Barat, dia stay di Pingtung. Mbak Ana ini kerjanya PRT ya guys. Mbak Ana ini udah 6 tahun di Taiwan dan ini katanya udah jalan kontrak baru, yaitu kontrak ketiga. Masih jalan 2 bulan katanya. Jadi Mbak Ana ini terpaksa banget ngeblokir kontak bapak ibunya dan juga kakak-kakaknya. Karena selama 6 tahun Mbak Ana di Taiwan tuh bener-bener gak ada tabungan sama sekali guys. Bener-bener gak ada tabungan sama sekali. Dan orang rumah tuh jarang banget untuk ngabarin dia. Untuk sekedar tanya kabar, sekedar tanya keadaan, itu jarang banget. Yang ditanyain kapan kirim, kapan gajian, kayak gitu terus. Berapapun uang yang dikirim tuh selalu habis. Bahkan yang terakhir itu katanya sampai berantem hebat gara-gara Mbak Ana ini nanyain berapa tabungan yang tersisa, kenapa uangnya tuh habis. Maksudnya Mbak Ana tuh bukan perhitungan, tapi mau tanya kenapa selama 6 tahun ini teman-temannya bisa bikin rumah, Mbak Ana tuh sama sekali nggak bisa bikin apa-apa. Bahkan yang bikin nyesek banget tuh, Mbak Ana tuh bilang iseng doang, aku mau pulang ya mah. Katanya mamahnya tuh bilang, ngapain pulang, mau kerja apa di rumah. Padahal Mbak Ana ini dia tuh statusnya masih sendiri loh, masih single. Dulu katanya pernah nikah tapi gagal dan belum punya anak. Jadi tuh janda tapi belum punya anak guys. Setiap Mbak Ana tuh ngenalin cowok ke keluarganya, dia tuh kayak nggak suka, kayak ada aja kekurangannya. Kalau jauh karena jauh, kalau deket terlalu deket. Kalau begini katanya jalannya nggak enak, kalau gitu katanya wetonnya tuh nggak bagus, pokoknya ada aja alasannya keluarganya. Mbak Ana tuh sampai merasa kayaknya keluarganya nggak pengen dia nikah. Dan yang disatanya selalu duit, duit, dan duit katanya. Bahkan kalau lebaran, pas waktu mau lebaran, pasti mereka tuh teleponin aja. Yang kurang begini, kurang begitu. Pas waktu lebarannya, bahkan nggak ditelepon kalau dia nggak telepon. Pernah waktu lebaran itu katanya ditelepon berkali-kali nggak ada angkat, sampai hari raya ketiga baru keluarganya telepon sama dia. Jadi kalau nggak ada urusan uang, dia tuh kayak nggak dibutuhin. Dan sepertinya ibunya tuh lebih sayang ke kakak-kakaknya. Jadi uang-uangnya dia tuh dipinjemin sama mas-masnya gitu loh. Alasannya tuh karena mamasmu itu wes rumah tangga, kebutuhannya oke. Kalau nggak dibantu kasihan. Jadi uang-uang Mbak Ana ini buat bantuin mas-masnya sama ibunya. Mas yang pertama, mas yang kedua ya dengan alasan itu. Karena balik lagi Mbak Ana ini belum punya rumah tangga, sama ibunya tuh masih disepelein gitu loh guys. Sampai pernah Mbak Ana tuh ngomong katanya, loh Ma, aku tuh juga butuh masa depan loh, aku juga butuh kehidupan, aku juga pengen punya tabungan. Mamahnya tuh marah-marah katanya sambil bilang, koyok kowe iki gak butuh dulur, kowe arep urip dhewe, digitu-gituin guys. Nanti kalau Mbak Ana tuh marah, ibunya itu selalu alasan sakit. Jadi kalau ada bapak katanya itu ibunya darah tingginya kumat, yang sakit, yang apalah gitu. Jadi Mbak Ana tuh selama ibunya ngomong ABCD itu cuma bisanya diem, nggak bisa ngebentak gitu loh. Maksudnya nggak bisa ngeberontak dan nggak bisa ngeyel uangnya kemana. Soalnya kalau ada apa-apa ibunya tuh alasannya selalu sakit. Sampai yang terakhir tuh katanya si sawahnya bapaknya tuh digadein sama masnya yang nomor 2 gara-gara punya utang. Utangnya tuh buat judi, kalah judi gitu loh. Dan yang suruh ngebayar utangnya itu Mbak Ana. Ya Mbak Ana nggak mau. Akhirnya berantem hebat sama keluarganya sampai berakhir di blok. Sebenarnya cerita kayak gini tuh udah banyak banget. Aku udah sering banget sharing cerita yang seperti ini. Aku nggak tahu ya pemikiran keluarga di rumah itu gimana. Anak bapak ibu tuh jauh sampai nggak pulang-pulang itu buat masa depan bu. Mereka sama aja dengan anak-anak yang lain. Pengen punya rumah sendiri, pengen punya tabungan sendiri. Kadang-kadang gini ya, orang tua kalau banyak anak apa gitu kali. Kayak mereka tuh nggak bisa ngebagi rata kasih sayang mereka. Bahkan yang aku nggak habis pikir guys, di desa-desa di kampung-kampung tuh kalau anaknya di luar negeri, mereka tuh kayak apa ya, kayak jadi ada ajang pamer gitu loh. Ngerti kan maksud aku? Padahal nih, kalau yang udah tahu di luar negeri, kita tuh mau piknik aja, mau beli sesuatu yang mahal aja pikir-pikir. Ingat ya bu, anak-anak kalian tuh di Taiwan tuh bukan ATM berjalan bu. Mereka juga butuh kehidupan, mereka butuh masa depan. Kita tuh di luar negeri gak enak-enak loh bu. Kita tuh di luar negeri sampai pengen beli sesuatu aja yang mahal aja masih pikir-pikir. Tapi percuma gitu loh, kalau uang yang dihasilkan sama kita bahkan gak nyantol di tabungan sama sekali. Kalau misalnya uang buat makan, buat kehidupan sehari-hari, buat kebutuhan, itu gak apa-apa. Tapi kalau buat lain-lain sampai gak ada tabungan, itu kan parah banget bu. Apalagi ibu itu anaknya cowok-cowok dan ceweknya cuma satu loh. Nanti kalau misalnya menantu ibu gak bagus, gak baik, pasti ibu juga minta dirawatnya kalau udah tua sama anak perempuan. Kalau ibu sampai kayak gitu, diblok nyalahin sama anaknya. Gimana dong? Pesan buat teman-teman sesama buruh migran, Hong Kong, Singapura, Macau, semua negara. Tolong pikirkan kehidupan kalian di hari tua. Jangan semua uang dikasih untuk keluarga ataupun anak, semuanya harus mikir untuk diri kita sendiri. Selagi kita masih harus nabung buat diri kita sendiri. Jangan semua dikasih ke anak. Nanti kalau kamu gak kerja, gak punya uang,
siapapun nggak ada orang yang menyayangi, nggak ada. Cuman kita punya uang sendiri. Kalau kita nggak punya uang, semua don't care. Semua nggak ada yang tahu. Walaupun kita mati-matian untuk keluarga ataupun anak, kita pulang nggak ada uang, semua nggak ada yang. Jadi tolong ya, pikirkan, simpan untuk kalian semua.